Hai, selamat datang di podcast Ngangkring bareng Dosbing bersama Angkringan Sains Indonesia. Di podcast ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan sains, baik di lingkungan sekolah, kampus, dan juga kehidupan di masyarakat dari sudut pandang yang anti-mainstream. So, let's start it, let's stir the coffee. Selain kamu juga lolos di aktif di keilmiahan seperti itu kan tadi yang lomba berkarya dan lain-lain juga, kamu juga pernah menjabat sebagai ketua organisasi ilmiah tingkat universitas ya. Namanya apa kalau boleh tahu? Nama organisasinya? Ya, nama organisasinya. Ya, nama organisasinya itu UKMPR. Wah, kepanjangannya kalau boleh tahu? Unit Kegiatan Penalaran dan Riset. Oh. Itu di Universitas Jenderal Sudirman, kebetulan di tingkat universitas. Oh, berarti bukan membawahi fakultas ya? Dia sendiri gitu ya di universitas. Iya. Nah, kalau tingkat universitas. ya, berarti kan kalau misalkan organisasi tingkat universitas kan tanggung jawabnya se-universitas ya, bukan se-fakultas kayak gitu. Nah, kalau yang namanya organisasi ilmiah itu kan bisa dikatakan sebagai ujung tombak keilmiahan di universitas tersebut, apalagi tingkat universitas berarti kan ujung tombak keilmiahan di kampus tersebut lah. Bagaimana organisasi itu mengayomi, ngajakin mahasiswa-mahasiswa di kampus itu untuk membuat karya tulis ilmiah, berkarya dan lain-lain. Nah, kamu kan pernah jadi ketua nih tahun 2017. Aku penasaran deh, gimana sih rasanya kamu, kalau tadi organisasi itu merupakan ujung tombak keilmiahan, gimana sih rasanya megang ujung tombak itu? Ya kalau bisa dibilang kamu kayak megang gagangnya kali ya, di belakang ujung tombaknya. Karena kan ketua kan depan gitu. Gimana sih rasanya sebenarnya? Kalau ditanya perasaan mungkin banyak banget lah ya yang dirasain. Ada senang, sedih, dan segala macam. Ya mungkin itu juga sama lah mungkin sama organisasi-organisasi yang lain. Cuma mungkin ketika di bidang keilmiahan gitu ya, apalagi tadi disebutin juga sama Mas Irfan gitu, ketika di kuliah itu ada begitu banyak perlombaan ilmiah lah ya, entah itu tadi PKM dan yang lainnya. Sebagai salah satu UKM yang bergerak di bidang itu, otomatis punya tanggung jawab yang lebih sebenarnya ya. Apalagi itu di UKM itu sendiri terdiri dari mahasiswa-mahasiswa berbeda fakultas. Nah, kadang juga ada tuntutan sendiri lah istilahnya. Kayak harus mampu mengajak mahasiswa buat ikut PKM, ini itu kayak gitu. Dan kadang-kadang juga kitanya juga sendiri ada rasa tanggung jawab lah ya buat kayak menyebarkan info dan yang lainnya kayak gitu. Dan itu sesuatu yang ya mungkin nggak mudah juga, karena masih banyak mahasiswa yang belum sadar betapa pentingnya menulis, betapa pentingnya keilmiahan kayak gitu. Jadi kadang-kadang kita harus punya tenaga ekstra lah buat memperkenalkan, buat mengajak juga mahasiswa-mahasiswa buat tahu dan ikutlah kegiatan kayak gitu. Tapi Nasiti, kalau misalkan saya jujur nih ya, saya juga sempat aktif di organisasi keilmiahan tingkat universitas ya. Nah, saya juga sempat beberapa kali tuh jadi delegasi lah, bukan beberapa kali jadi delegasi ke tingkat nasional, bertemu dengan sesama delegasi tingkat organisasi keilmiahan tingkat universitas. Nah, ternyata bukan cuma di kampus saya juga doang gitu, tapi di beberapa kampus yang lain juga ada satu permasalahan gitu yang mungkin bisa dikatakan sebuah ironi kayak gitu. Ada omongan-omongan yang bilang kalau ikut organisasi ilmiahan itu tuh bukan suatu hal yang penting. Kenapa? Nyatanya banyak orang-orang yang lolos lomba karya tulis ilmiah, lolos PIMNAS. Kan PIMNAS itu seperti kayak Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional, itu lanjutan dari program kreativitas mahasiswa. Itu tuh banyak yang
dari orang-orang non organisasi keilmiahan. Sedangkan organisasi keilmiahannya itu ngurusin orang lain gitu loh. Maksudnya malah nggak ada nih yang ke Pimnas, nggak ada nih yang ke juara-juara kayak gitu. Nah, kalau menurut Nasiti, jujur ya, aku mau kamu jawab jujur kayak gitu. Menurut kamu sebenarnya penting nggak sih kita ikut organisasi keilmiahan untuk berkarya di kampus? Kalau menurut saya sebenarnya tetap penting sih, karena di situ kan juga sebagai wadah kayak gitu ya. Mungkin bagi orang-orang yang aktif, yang udah pinter dari sononya kayak gitu, udah tahu hal-hal yang tentang lomba-lomba kayak gitu dari SMA mungkin ya, itu nggak masalah kayak gitu, mudah buat tahu info-infonya. Tapi buat orang-orang yang mungkin baru belajar, pengen nyoba kayak gitu, istilahnya mungkin baru tahu ketika perkuliahan, saya sarankan lebih baik ikut organisasi keilmiahan itu gitu, buat belajarlah dari awal, karena kan semua itu juga butuh proses ya. Dan ketika sudah masuk wadah itu pun kita punya istilahnya punya informasi yang mungkin jauh lebih banyak kayak gitu, buat tahu info-info lombanya, tahu trik-triknya dan yang lainnya kayak gitu sih. Tapi kalau Nasiti sendiri bagaimana menanggapi dalam tanda kutip fenomena ini, Nas? Kayak kok banyak yang akhirnya lolos ke Pimnas, lolos ke final-final karya tulis itu malah orang-orang non organisasi keilmiahan. Nggak selalu, tapi ada periode-periode seperti itu mungkin. Ada orang yang berpikiran seperti itu mungkin kayak gitu loh. Karena saya juga sempat dengar waktu itu di kampus ada beberapa yang berpikiran seperti itu. Nah, kalau kamu sendiri nih selaku mantan pemegang ujung tombak keilmiahan di kampus, bagaimana pendapat kamu tentang hal ini kayak gitu loh, kalau boleh tahu? Pengen tahu aja. Ya mungkin sebenarnya di organisasi itu sendiri yang harus ditanamkan mindset sih, karena kadang-kadang ya ketika masa saya sendiri, saya merasa bahwa ada masanya benar-benar kayak mungkin organisasinya aja yang diurus kayak gitu, padahal karyanya ya, pengkaryaan orang-orang di dalam organisasi juga suatu yang penting kayak gitu. Bahkan itu bisa dibilang salah satu tujuan yang harus dicapai. Nah, mungkin di awal ataupun ketika kepengurusan dari organisasi keilmiahan itu sendiri harus benar-benar ditanamkan di awal juga. Kita tuh emang organisasi, tapi kita juga harus mampu mengkaryakan diri kita sendiri gitu. Kita harus belajar juga, nyoba. Jangan hanya istilahnya kayak menggandeng orang-orang lain di luar organisasi itu kayak gitu. Karena kadang-kadang ya ada masanya mungkin lupa sih kalau menurut saya kayak gitu, tentang kita harus bisa mencoba ikutan lomba dan bisa menang kayak gitu dari kesempatan-kesempatan yang ada sih. Gitu. Berarti emang balik lagi sebenarnya ke orangnya ya, lebih ke permasalahan orangnya pribadi ya. Sebenarnya itu jatuhnya. Orangnya mau nyoba atau enggak jatuhnya kayak gitu kan. Iya, karena emang balik lagi sih, maksudnya kalau udah mahasiswa ya kan kita harus dituntut buat buat aktif kayak gitu. Ketika kitanya hanya diem-diem aja ya kita nggak bakalan bisa dapet sesuatu kayak gitu. Cuma mungkin kan kalau ketika masuk di organisasi itu bener-bener istilahnya terwadahi lah kayak gitu. Oh begitu. Nah, Nasiti sendiri nih setelah lulus dari, kan nanti jadi alumni ya dari organisasi keilmiahan, lulus juga dari jurusan kimia. Kalau boleh tahu berapa lama Mbak kuliah? 4 tahun, alhamdulillah. Berarti 4 tahun ya, bukan nggak lebih kan maksudnya, 4 tahun pas kan ya? Iya. Iya 4 tahun pas. Nah kan udah lulus tuh dari kampus kayak gitu, tapi kan waktu di kampus aktif di organisasi keilmiahan. Nah ada nggak rencana dari kamu sendiri nih pengen berkecimpung di dunia keilmiahan lagi, di kerja seperti kayak jadi peneliti, jadi dosen atau yang sejenisnya kayak gitu? Atau jadi gini, Nasiti tuh ikut organisasi ilmiah tuh dulu emang tujuannya saya pengen belajar ilmiah nih kayak gitu. Jadi nanti pas lulus saya pengen bisa jadi dosen, pengen bisa jadi peneliti kayak gitu. Atau organisasi ilmiah itu cuman kayak
atau malah sebelumnya kamu nggak punya kepikiran kayak gitu, begitu masuk UKM tersebut kamu jadi keluar jadi pengen berkecimpung di dunia ilmiah kayak gitu? Ya. Sebenarnya dulu pas masuk ke organisasi keilmiahan itu karena rasa ingin tahu sebenarnya ya, pengen nyoba. Bahkan malah dulu saya masuk bukan di bagian-bagian keilmiahan kayak gitu, malah di bagian eksternal lah kayak gitu masuknya. Nah, mungkin pikirannya ikut keilmiahan di awal itu dulu sebenarnya karena jurusan saya gitu. Saya kan kimia, ya saya berpikirnya saya harus punya sesuatu yang sejurusan sama jurusan yang saya pilih gitu. Jadinya mungkin saya ngambilnya UKM keilmiahan, jadi nantinya harapan saya itu bisa mendorong atau istilahnya buat nilai tambah lah di jurusan yang saya ambil itu kayak gitu. Dan kalau kepikiran setelah lulus di bidang semacam keilmiahan kayak gitu sebenarnya awalnya nggak ada kayak gitu. Hanya rasa pengen mencoba, tapi malah setelah lulus itu baru merasakan penting ya, dan sekarang tuh ternyata kepake kayak gitu sampai sekarang. Karena mungkin kebetulan saya juga di bidang pendidikan ya, masih ada kaitannya dengan penelitian, kemudian pengabdian kayak gitu yang mungkin dulu pernah saya rasakan lah ketika kuliah itu. Tapi pengen gak sih kayak jadi dosen? Kalau boleh tahu sekarang ngajar apa Nas di sekarang? Posisinya sebagai pengajar apa kayak gitu? Ya kalau sekarang sih ya pengajar kimia kayak gitu ya, di sekolah kayak gitu. Sekolah atau kalau boleh tahu? Sekolah tinggi sih, mungkin ya sama aja sama kampus. Nah. Itu jadi dosen ya? Wih, di lulusan S1 jadi dosen. Ya, seperti itulah. Ya, kalau bisa jadi dosen, seperti dosen. Oh gitu. Pengen gitu, maksudnya kayak berkarir di dunia keilmiahan, jadi peneliti, jadi dosen kayak gitu. Apa sudah? Ingin. Ya kalau ada keinginan ya pasti ingin kayak gitu. Mungkin kalau sekarang kan harus lanjut sekolah juga ya kalau mau jadi dosen kayak gitu. Iya, harus S2. Otomatis itu juga pasti berkaitan dengan keilmiahan juga, nanti tesis dan yang lainnya ya, penelitian lagi, nulis lagi kayak gitu. Jadi ya bisa mungkin sih dijaga buat rasa ingin meliti tentang keilmiahan kayak gitu tetap harus dijaga sih. Oh ya, bicara soal keilmiahan, kita balik lagi ke awal tadi yang sempat dibahas, yaitu terkait Angkringan Sains Indonesia ya. Jadi kan sebenarnya tadi sudah saya sebutkan di awal kalau untuk Angkringan Sains Indonesia sendiri atau disingkat ASWAN, saya tidak akan menjelaskan karena nanti akan dijelaskan oleh salah satu pendirinya, yaitu Mana Siti. Sebenarnya apa sih itu Angkringan Sains Indonesia tuh, ngapain sih kayak gitu? Sampai bikin podcast kayak gini segala tuh buat apa sih tujuannya? Ya, mungkin dari pengalaman sendiri juga kayak gitu ya, tentang keilmiahan, kemudian ada rasa istilahnya miris juga kayak gitu, karena ini keilmiahan itu sendiri kan sangat bermanfaat ya, dan itu pun udah dikenalkan sejak SMA sebenarnya. Itu ada yang namanya karya ilmiah remaja atau KIR, kalau teman-teman semuanya udah tahu gitu, dan mungkin ada yang pernah ikutan juga. Kemudian di kuliah sendiri itu kan lebih istilahnya lebih booming lagi lah kalau menurut saya, tapi istilahnya masih banyak yang belum tahu kayak gitu tentang hal-hal yang semacam itu. Kemudian juga dengan adanya ASWAN ini mungkin bisa sebagai wadah juga buat teman-teman yang istilahnya punya pemikiran kalau keilmiahan itu garing, aku nggak asik kayak gitu ya. Mungkin di sini ASWAN ini hadir buat menghilangkan pemikiran-pemikiran kayak gitu. Kita mencoba buat belajar tentang keilmiahan secara lebih santai, lebih asik kayak gitu, dan harapannya juga nanti
bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya kayak gitu. Berarti nanti di podcast ini atau mungkin konten-konten dari Angkringan Sains Indonesia sendiri itu juga akan banyak konten edukasi ya, kayak mungkin kayak bagaimana cara membuat karya ilmiah atau bahkan membahas fenomena sains seperti itu ya, misalkan kenapa seseorang tuh jatuh cinta kayak gitu, mungkin bisa dibahas dari sudut pandang yang nyantai gitu kan sebenarnya. Ya, karena mungkin kadang-kadang sudut pandang kita ya, maksudnya kebanyakan orang itu kan melihatnya yang tadi saya sebutin ya, kaku dan gak asik dan segala macam kayak gitu. Padahal ketika kita mau coba masuk ke dalamnya itu bakalan berbeda kayak gitu. Apalagi saya sendirilah merasakan kayak gitu. Itu sesuatu yang sangat menarik sebenarnya. Apalagi nanti ketika misalnya gitu, kalian nanti ikut lomba kemudian lolos kayak gitu, bisa lomba di daerah lain, misalnya luar pulau, bisa ya ikut banyak banget lah hal-hal yang menyenangkan kayak gitu, bisa dapat nilai tambah lah di luar bidang-bidang ilmiah itu kayak gitu. Jadi ya sesuatu yang sangat menarik lah sebenarnya. Oh, berarti menarik ya sebenarnya sains itu. Mungkin closing statement deh dari Nasiti. Bukan closing statement ya, pertanyaan terakhir dari saya buat narasumber pada hari ini. Kamu nyesel nggak pernah berkecimpung di dunia keilmiahan? Daripada sama sekali nggak menyesal sih kalau saya. Kenapa itu? Mungkin karena saya bisa memperoleh banyak hal gitu. Istilahnya bisa melihat, bisa merasakan hal-hal yang mungkin nggak pernah saya bayangkan bisa saya alami kayak gitu sih. Karena mungkin tiap orang mungkin punya basicnya masing-masing. Cuma cobalah buat semacam mencoba lah ya, misalnya, dan dari salah satunya kan dari lomba keilmiahan kayak gini. Nah, saya rasa juga apa yang pernah saya ikuti dulu di keilmiahan itu masih saya pakai gitu sampai sekarang. Bahkan mungkin ketika skripsi sendiri ya, karena beberapa kali pernah berkecimpung dengan hal-hal yang semacam itu, saya rasa saya cukup terbantu kayak gitu. Apalagi ketika penulisan skripsi itu, dan sampai sekarang pun ternyata saya masih berkecimpung dalam hal-hal yang semacam itu kayak gitu. Jadi secara tidak langsung ya saya sudah pernah belajar itu dan terpakai sekarang kayak gitu. Berarti dari Manasiti sendiri seneng ya pernah berkecimpung di organisasi maupun di perlombaan-perlombaan ilmiah itu ya? Iya. Okay. Baik, terima kasih Manasiti sudah bersedia menjadi narasumber podcast Nongkring Bareng Dosbing pada sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih Manasiti. Ya, sama-sama Mas. Ya, oke. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah mendengarkan podcast Ngangkring Bareng Dosbing episode 00 ini. Oh ya, sebagai bocoran, episode 00 ini rencananya akan diadakan beberapa sesi, di mana rencananya akan diungkap lebih dalam terkait Angkringan Sains Indonesia, yang tadi sudah diberikan spoiler. Jadi tadi itu baru spoiler loh. Masih banyak lagi tentang Angkringan Sains Indonesia yang akan diceritakan, yang dapat diceritakan, dan bisa kalian ketahui, dan tentunya mendengar cerita-cerita dari para founding father, ya mungkin kalau yang cewek founding mother kali ya, Manasiti mungkin founding mother dari Angkringan Sains Indonesia yang punya background dan basic berbeda-beda seperti itu. Baik, terima kasih kepada para pendengar, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like di bawah apabila kalian suka dengan video ini. Kemudian share video ini ke teman-teman kalian dan grup-grup kalian agar video ini semakin banyak ditonton oleh orang. Selain itu, jangan lupa untuk tinggalkan komentar di bawah serta subscribe channel Angkringan Sains Indonesia dan nyalakan notifikasinya sehingga ketika kami mengupload konten baru, Anda bisa mendapatkan notifikasinya. Terima kasih.